Jadi ini karena hikayatnya takutnya agak panjang, tapi tidak apa-apa. Insya Allah kita baca sambil kita ringkas sedikit. Jadi sahabat kan mengatakan kalau orang itu mengambil ayat ini sebagai pedoman, ayat ini akan bisa menuntaskan semua urusan kehidupannya. Urusan rezeki, urusan problem kesehatan, problem rumah tangga, problem sosial, problem apapun juga, ayat ini kuncinya. Ayat ini adalah kuncinya. Nah, ada satu cerita, beliau mengisahkan. Ada seorang pedagang, dia safar. Itu naik kapal sama rombongan. Ketika di tengah-tengah mereka ada di kapal, idh sami'u bihatif yaqul may yu'tini asyrah alaf dinar u'allimuhu ayah. Tiba-tiba dengar ada suara yang berkata, barang siapa memberi kepadaku 10.000 dinar, aku akan mengajarkan kepada dia suatu ayat. Akhirnya fa'ajabahu dzalika tajir, pedagangnya bilang, ana utika dzalik wala ma'ahu ghairuha, padahal wala ma'ahu ghairuh. Kata orang tadi, aku siap ngasih kamu itu, padahal dia cuma punya itu. Dia hanya punya 10.000 dinar itu, dia tidak punya yang lainnya. Faqala lahu Hatif, kata suara itu, alqi dzalika fil bahar, lemparkan ke laut. Akhirnya dilempar sekantong, karena setiap kantong 1.000 dinar. 1.000 dinar itu enggak sedikit loh. 1 dinar itu sekarang 2,5 juta kurang lebih uang emas. Beri lo 1.000, 2,5 M. 10.000 dinar 25 miliar. Lemparkan ke laut, dilemparkan semua sama dia sampai 10 kantong itu. Ternyata diajari apa ayatnya? Diajari, kamu ajari satu ayat ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Diajari ayat itu. Surat Tolak, At-Tolak ayat 2 dan ketiga. Wah, teman-temannya bilang, kamu ini ditipu kamu. Kita semua tahu ayat itu. Ada apa? Kata pedagang tadi, enggak. Ini yang saya bayar ini enggak murah. Saya diingatkan ayat ini. Walaupun kita semua tahu, tapi enggak semua menjadikan ayat ini sebagai pedoman hidupnya. Jalan hari kedua, tiba-tiba datang angin kenceng, ombak, kapalnya karam. Semua yang di kapal itu tenggelam, mati, tidak ada yang selamat kecuali pedagang yang dia rajin membaca ayat ini tadi. Itu yang selamat. Terbukti kan ayatnya, ketika semua tidak dapat jalan keluar, dia yang menerapkan ayat ini sebagai pedoman hidupnya, dia mendapatkan jalan keluar, satu-satu yang selamat cuma dia. Akhirnya dia cuma bisa pegangan gitu sama ada papan kecil gitu. Subhanallah, dia terbawa ombak sampai akhirnya ke tepi pantai. Ada ke tepi pantai. Nah, udah di tepi pantai dia jalan, lihat ada pulau di situ. Ada pulau begitu, dia jalan terus. Lihat ada rumah. Dia menuju ke rumah itu, sampai di rumah itu ternyata dia ketuk, yang keluar anak perempuan cantik. Ketemu di pintu. Perempuan tadi kaget. Man anta? Insi am jinni? Ini siapa? Kamu ini manusia apa jin kok bisa sampai sini? Ini di Google Map tidak ada nih alamatnya ini. Dicari tidak ketemu ini. Orang mau cari pakai Maps, pakai Waze, tidak mungkin ketemu ini. Kamu ini siapa? Manusia apa jin? Kata tadi, insi, aku manusia. Man anti? Insi am jinni lah. Kalau kamu siapa? Kamu ini manusia atau jin perempuan ini kamu ini? Saya manusia. Perempuan itu cerita, safartu minal Basrah ana wa akhi. Aku ini
musafir dari daerah wilayah Basrah, aku sama saudaraku. Tiba-tiba angin kenceng, kapalnya karam, aku dalam kondisi aku sudah kebingungan, aku diculik sama jin Ifrit. Ifrit rajanya jin, kemudian aku ditaruh di rumah ini. Dia mendatangi aku seminggu sekali, cuma ngelus-ngelus aku sama mencium aku aja. Dan hari ini hari kedatangannya. Kamu keluar aja karena dia ini kalau tahu orang dia akan bunuh orang. Kata orang tadi, lah Bas, enggak apa-apa. Enggak usah bingung, saya siap menghadapinya. Akhirnya ketika malam datang, tiba-tiba ada suara geremeng kayak wung gitu loh. Pada perempuan cerita, hawadha akbal, datang ini jinnya. Kata dia, insya Allah kita akan terhindar dari keburukannya. Begitu keluar orang laki ini, maka begitu berhadapan-hadapan dengan jin tadi, dia baca ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Baca ayat itu, tiba-tiba dari langit tuh muncul api, kebakar jin tersebut, dan jin itu hanya tersisa asap dan abu aja. Akhirnya setelah itu, perempuan tadi bilang, ini dia suka ngambil mutiara-mutiara dari laut, taruh di rumah ini, diambil semuanya, sampai akhirnya mata mutiara, batu-batu mulia itu diambil semuanya, dibawa, sampai akhirnya mereka berdiri di tepi pantai, nunggu siapa tahu ada rombongan yang lewat. Gak lama setelah itu dapat ada rombongan yang lewat. Jalan sampai akhirnya sampai di wilayah diantar ke wilayah Basrah. Ke wilayah Basrah, akhirnya perempuan tadi, kamu tunggu di sini dulu, rumah kamu, rumahnya begini dan lain sebagainya. Udah. Perempuan itu sambil jaga barang-barangnya itu. Laki ini datangi rumah ayahnya, itu bilang, anak perempuanmu ada di kapal, saya sama dia baru sampai. Enggak percaya Bapak, enggak mungkin. Tahu enggak, dia sama saudaranya sudah mati tenggelam di kapal. Sudah 1-2 tahun dia, enggak ada kabarnya. Enggak mungkin. Loh, demi Allah ada di kapal sekarang. Akhirnya setelah itu, ya udah, saya enggak percaya. Dicek, ternyata betulan ada. Akhirnya setelah itu kemudian saling ketemu, kangen-kangen perpuluhan dan lain sebagainya. Setelah itu disampaikan cerita dia diculik sama jin, satu ketemu sama orang laki ini, dan diambil itu semua batu-batu mulia itu. Ketika itu kata ayahnya perempuan tadi, Las, karena kamu sudah menyelamatkan putri saya nikahkan dengan dia. Setelah itu semua harta yang kamu kumpulkan itu buat kalian berdua. Saya sudah punya harta dan saya tidak cukup, semoga kalian semua dapat berkah. Akhirnya fasara dzalikar rajul min kibari tujaril Basrah bi barakatil ayah wat taqwa. Maka orang yang tadi menjadi seorang yang dikenal kaya, seorang yang sukses di Basrah berkat ayat tersebut dan berkat ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena barokah daripada takwa pada Allah Subhanahu wa taala, didatangkan oleh Allah taala rezeki dari jalur yang tidak pernah dia sangka, kemudian diberikan kepada dia jalan keluar dalam semua permasalahan kehidupannya. Adhan ya, Allah adhan.